Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah yang pernah dialami oleh Nisa. Kejadian ini terjadi di Garut sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan untuk teman-teman yang sedang nonton tayangan ini dan belum juga subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami, mendukung Kembara Sunyi sejauh ini dan telah subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas amal kebaikan teman-teman dengan kebaikan berlipat. Kita tahu ya bahwa banyak sekali kasus-kasus bunuh diri di negara-negara, ya mungkin juga di Indonesia. Tapi yang paling banyak memang yang kita sering dengar itu berita bunuh diri dari Korea, misalnya Korea Selatan, Jepang, atau misalnya Rusia, Swedia misalnya. Jadi banyak kasus yang terjadi karena bunuh diri. Dan ada catatan dari WHO sendiri yang mereka memberi data bahwa ada sekitar 800.000 jiwa yang mati karena bunuh diri dalam setiap tahunnya. Jadi cerita yang mau tak ceritain ini memang cerita tentang bunuh diri. Tapi yang perlu kita tahu kenapa orang sampai bunuh diri. Yang pasti mereka mengalami sesuatu dalam hidupnya. Mungkin putus asa, ada juga yang terhimpit masalah ekonomi dan lain-lain. Seperti yang terjadi di Jepang itu. Jepang ini kan masyarakatnya masyarakat yang sangat disiplin sekali. Mereka taat sekali dengan peraturan. Tapi ternyata ketika mereka mengalami problematik, akhirnya mereka dengan singkat memutuskan bunuh diri. Nah, yang kasus COVID kemarin ketika Jepang mengalami kasus COVID, banyak sekali dilaporkan kasus bunuh diri yang dilakukan oleh warga Jepang. Ada cerita yang cukup menarik sebenarnya. Jadi ada satu orang yang dia ini kebetulan muslim dan sehari-hari dia ini berangkat menuju ke masjid. Jadi setiap kali mau berangkat ke masjid, dia ini selalu ngelewati jalan yang itu terus. Nah, suatu saat dia ini ketemu dengan salah satu orang temannya yang kebetulan waktu itu temannya ini berencana untuk bunuh diri. Karena ada info kalau di Jepang itu saking banyaknya orang yang bunuh diri sampai pemerintah Jepang ini mengatur jadwal orang bunuh diri supaya nggak menumpuk di situ. Jadi alhasil begitu satu orang ini mau menuju ke masjid, ketemu dengan satu orang temannya, ditanya, mau kemana? Aku mau bunuh diri, jadwalku jam 12 bunuh diri. Kalau kurang dari jam 9, ini belum buka. Dan kalau lebih dari jam 1 misalnya, ini sudah tutup. Jadi mereka harus tepat waktu. Ketika ditanya, loh ini kan masih kurang 2 jam lagi, ikut aku aja. Ikut kemana? Udah tak ajak ke satu tempat, nanti kamu tak antar langsung ke tempat bunuh diri. Akhirnya dia mau diajaklah sama temennya ini. Ternyata dia ini diajak ke satu masjid. Di situ temennya yang muslim ini sholat duhur. Setelah sholat duhur, karena dia non muslim, dia nunggu di luar masjid. Dan ketika keluar ternyata temennya itu yang tadi nunggu di luar masjid, ternyata dia ini ketiduran. Jadi temennya yang habis sholat itu cuma diemin, ditunggu, nggak seberapa lama, sekitar setengah jam, dibangunkan. Kamu katanya mau ke tempat itu, mau bunuh diri. Loh, jam berapa ini? Sudah jam 12:30, temannya bilang. Waduh, berarti aku terlambat. Iya, tadi soalnya tak lihat kamu ketiduran, pulas sekali. Dia tuh sempat mikir, oh iya, ini tempat apa? Dia tanya gitu.
Nah temennya jawab, ini masjid, tempat orang Islam untuk sholat. Oh gitu ya, iya. Ya sudahlah, karena aku terlambat, aku pulang aja, besok aja aku rencanaku mau tak realisasikan lagi. Pulanglah temennya ini, ternyata keesokan harinya dia ini yang temennya yang mau bunuh diri ini nyari lagi temennya yang muslim itu. Dia tanya, kamu tahu nggak kenapa aku bisa ketiduran di masjid itu? Loh, memangnya kenapa? Lah aku sendiri nggak tahu. Awalnya begitu aku nyampe di sana, aku ngerasa tempat ini kok nyaman, kok tiba-tiba hatiku ngerasa tenang. Dan ketika aku dengar suara orang yang seperti nyanyi, katanya gitu. Oh, maksudmu mungkin adzan. Iya, pokoknya itulah. Tiba-tiba hatiku itu ngerasa tenang, damai. Dan ketika kalian melaksanakan doa itu, ada orang yang seperti membacakan sesuatu. Nah, setelah itu aku ngerasa ngantuk sekali dan aku ketiduran di situ. Dan kamu tahu nggak? Padahal aku itu sudah 4 hari berturut-turut nggak bisa tidur. Sulit sekali tidur. Karena itulah aku itu ngerasa kenapa kok aku bisa tidur nyenyak di sini, gitu loh. Boleh nggak aku diajarin supaya aku bisa belajar lagi tentang Islam ini? Akhirnya temennya ini dengan senang hati, oh ya sudah, ayo. Berhari-hari dia ini sibuk di masjid belajar tentang Islam, pada akhirnya dia lupa tentang bunuh diri, dan sampai pada akhirnya dia memutuskan menjadi seorang mu'alaf, dan akhirnya rencana bunuh diri itu pun nggak jadi dilakukan oleh orang ini. Nah, kadang-kadang kita itu berpikir bahwa ternyata Tuhan itu berperan, atau agama itu berperan penting atas sebuah harapan pada manusia yang hidup. Jadi ada orang yang hidup tanpa harapan karena kemungkinan besar dia tidak percaya dengan kebesaran Tuhan. Seperti yang kita lihat di kebanyakan orang-orang seperti Jepang mungkin ya. Dalam hal ini orang Jepang itu lebih banyak mereka percaya bahwa hidup itu hanya sekali dan setelah itu mati. Tapi bagi kita yang beragama, terutama yang muslim, bahwa kita meyakini ada kehidupan lain setelah kematian, dan di sanalah amal perbuatan kita itu benar-benar dimintai pertanggungjawaban. Dan dari situ juga kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan atau satu kebesaran yang ditunjukkan oleh Tuhan, dan kita percaya tentang itu. Jadi ketika ada masalah dalam sesuatu, kita selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu memberi solusi. Dari situlah kita ada harapan-harapan lagi yang baru. Dan di situ yang membuat kita insya Allah selalu terhindar dari hal-hal seperti bunuh diri dan segala macam. Nah, kisah yang dikirim oleh Anissa ini asalnya dari Garut. Dia kirim cerita ada satu kejadian di tempat Anissa ini tinggal, di daerah Garut sana. Dia cerita sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu itu ada kasus bunuh diri. Nah, ceritanya ada satu orang penjual sayur. Orang ini biasa setiap hari itu selalu keliling menjajakan sayurnya. Dan karena Nisa ini tinggal di kampung, seperti di sebuah desa gitu. Jadi orang yang jual sayur ini nggak pakai gerobak atau nggak pakai rombong gitu. Dia hanya pakai, kalau di Jawa itu namanya tampah atau apa gitu, yang dia pakai di atas kepalanya. Jadi sayurnya ditaruh di atas, dia menjajakan gitu ibu ini. Ibu ini kita sebut namanya Ibu Dasima. Jadi setiap hari, setiap pagi itu Bu Dasima ini selalu menjajakan sayurnya dari rumah ke rumah. Nah, karena setiap hari menjajakan sayur, orang-orang ini akhirnya akrab dan kenal. Apalagi Bu Dasima ini tinggalnya di desa yang dekat dengan desanya Nisa. Jadi setiap hari ya rutinitasnya jualan sayur. Ibunya Nisa ini kita sebut Bu Ningsih. Jadi ibunya Nisa ini juga kenal dengan Bu Dasima ini, tapi juga nggak begitu akrab. Ya seperti layaknya orang-orang yang pembeli kepada penjual, karena setiap hari ketemu ya akhirnya kenal dan sedikit banyak tahu tentang karakter Bu Dasima itu. Bu Dasima ini sudah punya suami dan sudah punya anak, dan kebetulan anaknya ini sudah menikah dan sudah nggak tinggal di sana. Yang orang-orang tahu, yang tetangganya tahu ya cuman itu tentang Bu Dasima. Nah, setiap hari Bu Dasima menjajakan sayurnya dari rumah ke rumah, sampai kemudian Bu Ningsih dia ini tanya ke tetangganya, loh
kok sudah 2 hari ini nggak lihat Buddha Sima jualan? Apa sakit atau gimana? Tetangganya juga bilang, lah iya saya juga nggak tahu Bu. Saya juga nunggu kemarin itu pagi kok nggak datang Buddha Sima. Biasanya kan dari jauh itu sudah sayur gitu. Nah sampai 2 hari Buddha Sima ini nggak muncul. Akhirnya mulailah tetangga ini saling tanya satu sama lain, dan ternyata ada beberapa tetangga ini yang tahu bahwa Buddha Sima itu sudah meninggal di rumahnya. Dan ternyata meninggalnya tragis. Buddha Sima ini ditemukan meninggal dengan cara bunuh diri. Jadi Buddha Sima itu ditemukan warga, dia ini gantung diri di ventilasi pintu. Di situ Buddha Sima ditemukan dengan kondisi tergantung dengan kain, dan matanya melotot ke atas sambil lidahnya itu keluar, menjulur keluar. Karena desanya ini dekat dengan desa mereka, akhirnya sore itu tetangga ini berbondong-bondong ke rumah Dasima itu. Ternyata usut punya usut, ada tetangga dari Buddha Sima yang kebetulan rumahnya dekat. Setelah jenazahnya ini dievakuasi dan dimakamkan, mulailah cerita tetangga-tetangga ini. Jadi terutama tetangganya Buddha Sima yang rumahnya dekat dengan Buddha Sima, dia ini cerita. Sebenarnya sudah lama, sudah hampir 2 minggu itu Buddha Sima itu sering kalau bilang kesulitan ekonomi. Jadi ya Buddha Sima itu kan punya utang gitu loh Bu. Buddha Sima ini punya utang dengan bank kredit yang setiap hari datang. Kalau di Jawa itu namanya bank tetel. Jadi setiap hari itu didatengin, dan setiap kali bapak-bapak yang nagih itu selalu marah-marah ke Buddha Sima karena selalu bilangnya, besok ya Pak nggak ada uang lah. Orang yang nagih ini selalu marah-marah. Sampai satu kali itu tetangga-tetangga ini mengaku bahwa seringkali Buddha Sima ini pinjam uang ke mereka, ke tetangga-tetangga, tapi tetangga-tetangga ini nggak ada satupun yang ngasih. Padahal nominalnya cuma 100.000. Ternyata tetangga di luar desa, terutama di desanya Nisa itu, banyak tetangga-tetangga juga yang mengaku, loh iya memang sudah beberapa hari yang lalu itu sebelum Buddha Sima meninggal, Buddha Sima itu sempat minjem uang ke saya 100.000. Ya tapi karena saya sendiri juga agak nggak percaya, wong Buddha Sima ini bukan tetangga dekat. Nah pengakuan dari tetangga lain juga gitu, iya Bu memang sempat pinjam ke saya, tapi saya waktu itu nggak ada uang, pinjamnya cuma 100.000. Ternyata uang 100.000 ini rencananya akan digunakan untuk membayar bank kredit ini tadi. Ternyata ada laporan lain, nggak hanya urusan ekonomi yang membuat Buddha Sima ini bunuh diri. Ternyata ada tetangga juga yang melihat suami Buddha Sima ini selingkuh dengan perempuan lain. Buddha Sima ini sempat bilang ke tetangga-tetangganya, Bu, kalau ada yang ngelihat suamiku sama perempuan lain, tolong bilang ke saya ya. Soalnya akhir-akhir ini suami saya itu sering kali kepergok jalan sama perempuan lain. Nah, tetangga-tetangga akhirnya menyimpulkan kalau Buddha Sima ini meninggal bunuh diri karena urusan-urusan ini. Urusan karena suaminya selingkuh, karena selalu ditagih oleh tukang bank tetel ini tadi. Akhirnya setelah pemakaman itu, banyak warga ini yang takziah ke rumahnya Buddha Sima, terutama juga Bu Ningsih, ibunya Nisa itu juga nyelawat ke sana. Dan malam itu ketika ada satu warga namanya Bu Tika, mereka ini lagi santai nonton TV di sekitar jam 8 malam. Jadi mereka satu keluarga nonton TV di ruang keluarga, dan nggak lama kemudian mereka ini dengar ada suara ketukan pintu dari luar. Nah, ketukan pintunya itu yang membuat mereka itu tiba-tiba sampai mematikan TV karena saking takutnya. Ceritanya waktu itu mereka lagi asik nonton TV rame-rame, ada suami, ada anak-anaknya juga di situ. Tiba-tiba lagi asik nonton TV, di luar itu dengar ada suara yang orang ngetuk pintu. Jadi suara ngetuk pintunya itu terus diam. Lah waktu itulah mereka ini langsung matikan TV, terus saling pandang satu sama lain. Siapa Pak? Nggak tahu Bu. Gak lama kemudian pintu ini diketuk lagi. Terus diam. Nah, mereka ini saking takutnya tapi juga penasaran, nggak berani lihat ke depan.
sampai satu persatu mereka ini masuk kamar satu persatu. Nah, Butika itu yang masih penasaran, dia ini memberanikan diri untuk ngelihat ke depan. Siapa yang ngetuk pintu jam 8 malam? Padahal di depan rumah itu masih ada pagar. Seharusnya kalau ada orang yang ngetuk pintu, mereka harus ngetuk pagar lebih dulu. Begitu dibuka dari tirai, itu ternyata dia ini ngelihat ada sosok seperti Buddha Sima yang dia itu diem di pojok tiang sambil menghadap luar dan sesekali noleh ke arah mereka. Sesekali noleh, dan waktu itulah Butika ini langsung nutup tirai, masuk ke kamar. Dia bilang ke suaminya, "Pak, Buddha Sima, Pak." "Nah, yang bener kamu, Buddha Sima sudah meninggal kok." "Iya, Pak. Duduk di depan dia berdiri sendirian. Tadi aku sempat ngelirik ke aku lihat persis wajahnya itu Buddha Sima." "Ah, yang bener." Gak lama setelah suami istri ngobrol, pintu ini diketuk lagi. Nah, begitu ketukan yang ketiga ini, mereka langsung ketakutan dan langsung nutup selimut. Mereka pun tidur. Pagi harinya kemudian gemparlah cerita ini. Cerita ini kemudian gempar. Si Butika ini cerita ke tetangga-tetangga lainnya kalau malam itu didatengin Buddha Sima. Nah, ternyata ada satu tetangga ini yang juga mengaku didatengin sosok Buddha Sima ini. Jadi ceritanya namanya Bu Titi. Bu Titi ini waktu itu sedang nyapu-nyapu halaman. Karena posisinya maghrib, Bu Titi ini sempat dibilangin tetangga, "Bu Titi, pamali nyapu di waktu maghrib," gitu. "Oh iya, nggak apa-apa, sekalian beresin," Bu Titi bilang seperti itu. Dan tiba-tiba suasana waktu itu hening. Nggak ada satupun orang yang lewat, hening sekali. Bu Titi masih asik nyapu halaman. Dan setelah itu Bu Titi mendengar, "Lagi apa, Bu?" gitu. Duh, begitu dia noleh, ada sosok seperti Buddha Sima itu yang ngintip dari pohon. Dia sambil menyapa Bu Titi seperti itu, "Lagi apa, Bu?" gitu. Lah, otomatis Bu Titi ini langsung melempar sapunya dan masuk ke dalam rumah. Padahal kejadian waktu itu lagi sedang maghrib dan bukan malam hari. Nah, setelah kejadian itu yang dialami oleh Butika, dialami oleh Bu Titi, warga ini kemudian takut. Jadi keesokan harinya di malam hari, setelah maghrib itu kampung ini menjadi sepi suasananya. Nggak ada satu pedagang pun yang lewat, nggak ada satu orang pun yang lewat. Dan suasana kampung waktu itu benar-benar sepi sekali. Dan ada pengakuan dari orang-orang, ternyata sosok Buddha Sima ini ternyata masih menghantui orang-orang yang ada di kampung itu. Jadi ada satu warga yang mengaku, waktu itu dia ini mau tidur. Jadi satu keluarga ini mau tidur, dan ternyata dari samping rumahnya, di situ ada jendela, dan di samping jendela itu, di luar rumah, ada suara yang seperti orang yang menawarkan, "Sayur, sayur, ayo siapa mau beli sayur." Duh, satu orang di rumah itu kaget semua. Duh, itu kan suaranya Buddha Sima. Dilihat jam, loh, sudah jam 9 malam. Nawarin sayur. Terus suara orang ini tiba-tiba memutari rumah. Dia ini lari menuju ke depan rumah dan lagi-lagi bilang, "Sayur, sayur, siapa mau beli sayur?" Suaranya ini benar-benar suaranya Buddha Sima. Dan waktu itulah keesokan harinya warga ini semakin ketakutan, dan ternyata ada pengakuan dari warga juga. Waktu itu suasananya atau situasinya di subuh hari. Di subuh hari ada orang yang sedang membersihkan tanaman di depan rumahnya. Gak lama setelah itu lagi sedang mereka asik membereskan tanaman, tiba-tiba ada dari samping kiri itu ada dengar suara, "Bu, mau beli mentimun," gitu. Begitu dilihat itu ternyata sosok Buddha Sima yang dengan di lehernya ini masih ada ikatan kain, dan kainnya ini masih benar-benar masih terikat. Dan Buddha Sima ini membawa dagangannya sambil menawarkan timun gitu. "Bu, mau beli timunnya," dengan suara yang serak-serak gitu. Lah, otomatis orang ini yang sedang asik-asik membereskan tanamannya langsung lari ke dalam, dan gak ada yang berani lagi keluar. Padahal waktu itu subuh hari. Akhirnya berita ini kemudian menyebar dan beberapa warga melaporkan hal ini ke anaknya Buddha Sima. Yang kebetulan anaknya Buddha Sima ini tinggalnya agak jauh dari desa tersebut.
ternyata ketika orang-orang bilang ke anaknya Buddha Sima ini ternyata memberi pengakuan bahwa sebenarnya kami sendiri juga sering didatengin ibu. Loh, iya ta? Iya. Jadi malam itu saya sama suami itu waktu mau tidur ada suara seperti Ibu Dasima. Dia ini manggil-manggil, nak, temenin ibu, nak, gitu. Nah, si anak ini nyari dari mana, ini suara siapa. Tiba-tiba dicari ke belakang, suara ini semakin keras. Dan begitu di belakang, ternyata ada sosok Buddha Sima ini yang dengan posisi tergantung di pintu, sambil manggil-manggil, nak, temenin ibu, nak. Nah, anaknya ini langsung lari, dia bilang ke suaminya kalau ada sosok ibunya sendiri yang tergantung dengan manggil-manggil namanya. Nah, waktu warga kampung ini sedang ngobrol ke anaknya Buddha Sima, terus anaknya Buddha Sima bilang, kalau memang seperti itu, saya berencana rumah yang ada di sana itu sudah dibakar aja supaya ibu nggak lagi ganggu-ganggu orang-orang tetangga, seperti itu. Dan keesokan harinya benar, anaknya ini datang ke sana dibantu warga dan anaknya setuju untuk supaya rumahnya ini dibakar. Harapannya supaya nggak ada lagi gangguan-gangguan. Nah, malam itu pun dibakar. Ternyata malam harinya Nisa dan keluarganya ini yang mengalami kejadian itu. Jadi waktu itu Nisa dan keluarga ini lagi nonton TV di malam hari jam 9 malam. Tiba-tiba adiknya Nisa yang usianya 5 tahun, si cewek itu, dia tiba-tiba nangis dan nunjuk ke arah pintu. Mama, itu ada ibu-ibu gantung diri, itu Nah, semua langsung tertuju ke arah pintu dan semua merinding. Tapi Nisa, ibunya dan bapaknya tuh nggak ngelihat ada sosok itu. Tapi adiknya ini terus nangis sambil nunjuk ke arah pintu. Itu ada ibu-ibu melet sambil matanya melotot. Akhirnya mereka pun masuk menuju ke kamar. Dan keesokan harinya ditanyalah adiknya ini. Karena semua sadar, semua tahu bahwa nggak mungkin anak usia 5 tahun dia berbohong. Dia pasti menceritakan apa adanya. Ditanyalah adik semalam lihat apa di pintu? Dia bilang ke kakaknya, itu loh kak, ada ibu-ibu, dia itu lehernya digantung kain, terus kayak melayang, dan lidahnya itu melet, matanya melotot ke aku. Masa gitu dek? Iya kak, dia itu melotot ke aku, terus di sini nih ada darahnya semua. Nah, begitu adiknya cerita seperti itu, Nisa ini langsung merinding. Dia manggil ibunya, bu, adik itu loh cerita kayak gini. Nah, ternyata yang dilihat oleh adiknya itu ya sosok Buddha Sima itu. Karena terakhir kali Buddha Sima mati gantung diri itu dengan posisi yang seperti itu. Kain yang terlilit, lidah yang terculur, dan mata yang melotot ke depan. Nah, setelah kejadian itu ternyata anaknya dari Buddha Sima ini coba menghubungi satu orang pintar. Ada satu orang kiai yang letaknya nggak jauh dari desa itu. Anaknya ini cerita tentang kejadian-kejadian yang dialami di desa itu. Jadi diceritakan kronologisnya, ibunya seperti ini. Sampai kemudian kiai ini datang ke kampung tersebut dan langsung menuju ke makam Buddha Sima itu. Setelah dari makam Buddha Sima itu, sang kiai ini coba bilang ke anaknya, dek, kamu jangan pernah percaya kalau ibumu itu gentayangan terus menghantui orang kampung. Jangan pernah percaya, itu kelakuannya jin yang jahat. Jadi ini kesempatan bagi mereka untuk menghantui orang-orang di sini. Karena ibumu ini meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Disinilah celah-celah setan itu masuk dan dia inilah yang menghantui warga. Jadi aku sudah coba berkomunikasi dengan jin yang jahat itu tadi dan sudah tak bilang untuk jangan lagi mengganggu orang-orang yang ada di sini. Kalau dia berani lagi mengganggu, dia akan tak bakar. Dia sudah janji gitu. Nah, kiainya bilang seperti itu. Akhirnya anaknya Buddha Sima ini sedikit lega dan anaknya Buddha Sima kemudian lapor ke orang-orang bahwa kiainya sudah memberi solusi seperti itu dan insya Allah nggak ada lagi kejadian Buddha Sima atau sosok yang seperti Buddha Sima menghantui warga. Ternyata beberapa hari setelah itu ada warga ini yang masih mengaku didatengin sosok Buddha Sima. Jadi
ada warga itu yang tiba-tiba menuju ke dapur, dia ini tiba-tiba melihat sosok yang seperti Buddha Sima yang gantung diri, seperti manggil-manggil seperti itu. Tolong, tolong, dan posisinya tergantung di daun pintu. Nah, tapi kejadian ini nggak terjadi setiap hari seperti sebelum-sebelumnya. Jadi akhirnya anaknya Buddha Sima ini juga nggak pernah lagi menerima laporan dari warga yang diganggu oleh sosok yang mirip seperti Buddha Sima. Nah, dari situlah Nisa ini kemudian membagikan cerita ini ke Kembara Sunyi, dan kejadian ini pernah terjadi di Garut. Lebih tepatnya Nisa yang lebih tahu desanya di mana, dan kita belajar banyak dari kasus ini. Dulu di Kembara Sunyi juga pernah cerita tentang kasus bunuh diri, dan kita tahu bahwa orang-orang yang bunuh diri ini selalu terhimpit dengan masalah. Seringkali masalah ekonomi atau kekasihnya selingkuh dan lain-lain. Apapun masalah itu selalu terjadi pada manusia, karena kita hidup selalu diberi ujian oleh Allah, dan tergantung bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu. Tapi yang perlu kita ingat bahwa Allah ini sudah berjanji bahwa Allah nggak akan ngasih ujian melebihi kemampuan dari hambanya. Itu yang harus selalu kita ingat. Dan kenapa Allah itu selalu memberikan pesan ke kita di dalam ayat-ayatnya bahwa kita harus terus selalu optimis terhadap segala sesuatu, dan Allah selalu membenci orang-orang yang putus asa. Orang-orang yang bunuh diri ini, kita bisa katakan bahwa mereka ini sudah sangat putus asa dengan kehidupannya, dan mereka mengambil cara yang singkat dengan cara bunuh diri. Padahal Allah sudah menjanjikan bahwa Allah nggak akan ngasih ujian yang melebihi kemampuan hambanya, dan itu sudah janji Allah. Makanya ketika manusia kita diberi satu masalah, insya Allah selalu ada jalan keluar, asalkan kita tetap berusaha, kita tetap sabar, dan kita tetap minta petunjuk pada Allah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Di balik kesulitan itu selalu ada kemudahan. Dan Allah mengulang lagi ayat ini, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Apa maksudnya ayat ini diulang? Bahwa Allah mencoba meyakinkan kepada kita bahwa sudahlah, setiap ada kesulitan selalu ada kemudahan. Nggak mungkin nggak ada kemudahan. Jadi ini nasihat untuk diri saya pribadi terutama, bahwa setiap sekali ada kesulitan, kita harus yakin bahwa selalu ada kemudahan di balik itu. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.